Saya kutip saja dari salah satu naskah Sang Hyang Swawarcinta abad ke-18. Daluang kulit ning kayu, upakarang ning busana, cangcut baju pangadua, tipulung sampit bahiri. Jadi kira-kira daluang di zaman lampau di Indonesia sudah tersebut, lalu juga fungsinya adalah sebagai kain. Saya pribadi mengenal daluang 2006. Ternyata setelah saya terjerumus, akhirnya juga saya menemukan beberapa catatan baik dari cerita langsung. Meskipun saat itu daluang memang sudah sempat mati tradisinya. Salah satu bukti yang tertulis adalah seorang Amerika pernah menyengaja datang ke Indonesia 1927. Saat itu hanya tinggal dijumpai 3 keluarga saja pembuat daluang di Indonesia. Madura, Ponorogo, dan Garut. Lalu kemudian 1980 banyak yang menyatakan bahwa tradisi daluang benar-benar punah. Dari temuan-temuan naskah yang ditemui saat ini, baik yang sudah menjadi koleksi lembaga-lembaga negara seperti Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, museum-museum, di sana kita bisa menjumpai artefak naskah yang juga banyak diperoleh dari lingkungan pesantren sebagai media tulis untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu salah satu bukti bahwa juga daluang adalah medium untuk menyimpan, mencatat, lalu menyebarluaskan ajaran-ajaran. Lalu di era 90-an, 95-an, ada sekelompok penggiat yang kemudian berinisiatif merekonstruksi ulang tentang daluang di Kampung Tunggilis, Wanaraja, Garut. Lalu akhirnya baru di 2006 saya mengenal dan ada kepenasaran bagi saya karena banyak kemungkinan di daluang ini untuk dieksplorasi, masih memungkinkan untuk dihadirkan hari ini, bisa menjadi tambahan ikon baru menurut saya di ranah kriya, salah satunya ya, ranah kriya Indonesia, selain batik, selain wayang, selain angklung. Sebagaimana halnya di dunia terkait dengan kertas buatan tangan, kita mengenal papirus, mengenal washi, mengenal hanji, dan lain-lain. Dari beberapa itu, mereka masih eksis, menjadi kebanggaan masing-masing negaranya, bisa menjadi ya ikon budaya masing-masing. Kita punya daluang gitu. Saya merasa ya tidak ada salahnya untuk menghadirkan kembali dan juga kemudian mengeksplornya, juga kemudian mengkolaborasikan dengan beragam disiplin keilmuan, baik seni rupa atau di wilayah lain. Halo semua, saya Eva. Saya founder Celup. Jadi Celup itu adalah produk kain dan pakaian jadi yang semuanya terbuat dari pewarnaan alam. Saya kira-kira ya ini sudah tahun ke-6 saya memulai Celup.
yang memang spesifikasinya lebih ke shibori dan pewarnaan alam. Cuma belakangan memang merambah ke pewarnaan alam yang saya pikir masih inline karena sama-sama memakai pewarna dari alam yang ada di sekitar kita, atau tepatnya yang ada di sekitar rumah saya. Kenapa saya merasa harus memakai pewarna alam? Karena saya pikir memang, saya merasa memang sudah seharusnya kita semua sadar akan lingkungan. Salah satunya adalah memakai segala sesuatu yang ramah lingkungan. Caranya seperti apa? Di saya contohnya adalah misalnya saya menanam tanaman yang akan saya pakai untuk saya pergunakan di kain. Memang tidak banyak, tetapi saya berusaha untuk tidak harus membeli alat-alat tersebut gitu. Maksudnya gini, secara kolaborasi daluang sesuatu yang sangat sulit dibikin dengan nilai filosofi yang sangat tinggi, dan saya mempergunakan juga pewarna alam. Kenapa pewarna alam? Kalau saya pakai sintetis, saya nggak bisa menghargai si barang ini gitu. Bukan bahwa pewarna sintetis adalah tidak baik, tetapi saya pikir ini alam ketemu alam gitu kan, secara estetika akan lebih pantas gitu, bersanding menurut saya saat itu. Daluang mahal, prosesnya juga sangatlah sulit. Jadi ketika saya ingin membuat produk, jadi beberapa orang pernah bertanya pada saya, Fab, daluang bisa dibikin produk apa aja? Bisa bikin apa aja sebetulnya. Tetapi ketika misalnya beberapa hari lalu saya dapat kain daluang, saya dapat daluang yang sangatlah tipis. Saya nggak akan pernah tega untuk menyincang kain ini untuk dijadikan sesuatu misalnya. Jadi saya memilih untuk tetap membiarkan keindahan si daluang tersebut dengan membeli pewarna alam, dan tetap saya biarkan putih di bagian sini agar yang belum pernah tahu juga tahu, oh aslinya seperti ini, dan ternyata bisa dicelup, bisa dibuat produk. Tetapi karena saya bukan desainer produk misalnya, saya juga kebayang harus presisi untuk bikin, bukan soal presisi tetapi bahwa bagaimana kita bisa membuat sebuah produk tanpa menghilangkan keindahan atau nilai estetika dari daluang tersebut. Saya lebih ke situnya sih. Gitu. Jauh ini saya memberi harga untuk daluang berdasarkan ukuran. Jadi ukuran hingga 1 meter kali 1 meter itu saya menghargai Rp75 per sentimeter persegi. Jadi kira-kira kalau ukuran 1 meter kali 1 meter ya 750.000. Karena membuat daluang tidak menggunakan cetakan, jadi memang ukurannya sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Maka perhitungan harga itu adalah berdasarkan luas. Permintaan sendiri masih berlangsung, bahkan juga kita mengenal selain penamaan daluang, juga kita mengenal ulan tage di Bali. Daluang adalah ulan tage juga. Masih dipergunakan, terutama untuk keperluan disertakan dalam beberapa upacara tertentu di sana. Masing-masing punya keunikan atau tingkat kesulitan tersendiri. Yang paling ingin mulai lagi apa ya? Karena sejauh ini apa yang saya lakukan banyak mengedepankan spontanitas. Jadi kadang beberapa hal tidak direncanakan di awal,
Tapi saat berjumpa dengan seseorang atau material baru, saat itulah keinginan untuk mengkolaborasikannya dengan siapapun